nanti yang putus-putus, nanti yang aku udah dipotong-potong lah ya. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Sung Lin Lin. Dan aku Selia. Aku Selia. Ya. Nah, hari ini kita mau sharing tentang menyusui atau mengasihi si bayi-bayi kita. Dan hari ini aku ditemani oleh Lisa, channel YouTube-nya Herbert's Family. Halo, ketemu lagi dengan Herbert's Family dengan Mami Lisa dan Eva Liam Herbert. Kita dari Batam, tapi aslinya orang Pontianak kok. Kita udah lama banget nggak ketemu. Kira-kira terakhir itu waktu hamil berapa minggu ya? 4 minggu kali ya. Hah, nih, rambutnya jadi begini nih. Nih, kesetrum, ha. Saking penasarannya dia mau pegang segala sesuatunya. Iya, say hi. Hai. Mana giginya. Nah, kita mau sharing pengalaman nih hari ini di dunia perasian kita atau menyusui kita. Jadi kita berdua itu menyusui secara langsung ya. Kita berdua ini mama baru, mama muda yang lagi rempong-rempongnya dan lagi senang-senangnya ngerawat anak kita, bayi kita yang berusia 8,5 bulan. Jadi bayi kita ini selisih usianya cuma 2 hari nih. Selia itu lahir 2 hari lebih cepat dari Evan. Dan kita dua-duanya menjalani proses kelahiran secara sesar ya. Betul banget. Karena saya sendiri ada indikasi, jadi saya sendiri nggak bisa lahirkan normal. Jadi mau nggak mau, sesar deh. Jadi kita pakai baju seragam kantoran kita berdua yang nggak sengaja kita beli, ternyata mirip. Akhirnya kita pakai deh. Yoi, kita sekarang lagi sama-sama nyusuin dan pas banget dia lagi lapar. Sebenarnya jam 4 sih makan bubur, cuman karena kita lagi mau ya udah terlanjur, kita make up, kita udah siapin semuanya, ya udah kita lanjut deh. Ini nggak apa-apa nih, menyusu dulu nanti baru buburnya jam 5. Ya, kita meskipun emak-emak, kita juga harus gaul dong, enggak sih? Ya, kita juga dekat banget dari SMA ya. Pertama kali ketemu itu nggak nyadar kita ketemu depan gerbang, nggak taunya kita juga sekelas, jadi happy banget waktu itu. Terus kita benar-benar akrab dari awal sampai sekarang gitu. Jadi sekarang juga kita berbagi informasi tentang dari awal kehamilan sampai sekarang pasti tumbuh kembang anak. Jadi kita selalu sharing meskipun kita mama muda, tapi kita selalu cari info di YouTube, di Google gitu. Jadi juga sama-sama menguatkan, tuh seru banget. Iya, bener banget nih. Ini hampir setiap hari kita video call, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Makanya kita bikin jaringan video ini mungkin bisa membantu teman-teman yang lagi ngalamin hal yang sama. Kalau pandangan aku sendiri tentang perasian itu, awalnya aku pikir ASI itu gampang ya. Jadi setelah melahirkan ASI itu bisa keluar dengan sendirinya. Tapi ternyata itu nggak hanya bisa dengan otomatis, harus diusahakan juga. Kalau Lisa? Oke, tentang ASI menurut saya sendiri itu penting banget. Jadi dari awal saya juga nggak mau kalau anak saya kasih sufor. Nah, dari awal juga setelah melahirkan ASI saya nggak ada sama sekali, jadi nggak ada keluar sama sekali gitu. Terus dari itu saya berusaha netekin langsung. Nah, dari itu juga belum keluar juga kan. Setelah itu saya ditawarin sama suster di rumah sakit. Katanya belum keluar ASI ya Bu. Iya, aku bilang aku lagi pengen berusaha banget, tapi ternyata susah banget. Dan akhirnya dari pihak rumah sakit sendiri dia bilang anaknya itu harus dikasih minum. Jadi kalau ASI-nya belum keluar ya kita kasih sufor dulu ya gitu. Ya udah, kita
ya udah deh sufor aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Nggak mungkin kita kasih sampai nggak mungkin kita biarin dia sampai kelaparan juga gitu. Kesan pertama aku tentang ASI. Jadi saat aku ngelahirin anakku Selia, saat itu aku berpikir ASIku bakal ada. Ditambah lagi kan saat itu di rumah sakit nggak kasih aku tuh untuk apa namanya tuh? Pokoknya dia harus skin to skin dan ASI pertama gitu kan. Dan aku itu nggak dikerjain sama perawatnya karena mungkin saat itu aku ketakutan karena aku sitosesar ya, yang nggak nyangka banget sih sitosesar. Harusnya kan aku tuh udah persiapan normal dan anakku memang nggak ada kendala dari posisi segala macam, nggak ada kendala. Cuman di hari itu entah kenapa harus sitosesar, detak jantungnya tuh udah cepet banget gitu. Nah, hampir sih waktu itu dikasihkan, jadi anakku lahir jam 10 malam. Nah, dibawain sama aku, tapi aku masih tutup mata tuh dari sepanjang operasi sampai di ruang observasi. Itu tutup mata tuh, nggak berani lihat sama sekali saking gemetarannya, tapi memang gemetarannya efek obat biusnya makin habis ya. Kedinginan gitu kan. Dan waktu itu ditempelin sama susternya, si bayinya udah mau tidur katanya. Nggak jadi deh. Terus memang nggak ada nipelnya segala macam ya, benar-benar kayak benar-benar masih gadis banget itu, PD-nya benar-benar masih gadis banget dan nggak ada bentuk sama sekali. Jadi mikirinnya wah ini sih bakal gagal ini kan. Tapi ya berhubung babyku waktu itu pikirnya dia nangis-nangis mulu nih, kalau nggak dikasih kasihan dong ya. Akhirnya kita tanda tangan surat untuk minta nyusuin. Kita tanda tangan surat perjanjian bahwa kita menyetujui untuk memberikan susu formula. Padahal rumah sakit tempat aku melahirkan itu benar-benar mendukung perasian. Jadi nggak sama sekali didukung susu formula. Bagus banget sih itu. Oke. Wah, enak banget ya, rumah sakitnya itu mendukung ASI banget. Kalau di rumah sakit di Batam ini tempat aku melahirkan, dia nggak terlalu mendukung. Saya nggak tahu ya gimana, tapi hari pertama aja ASIku nggak keluar, dia langsung kasih sufor aja gitu. Tapi susternya baik sih, dia menawarkan diri untuk membantu memijat payudara biar alirannya ada, misalnya biar ASInya keluar dan alirannya bagus gitu. Dan akhirnya setelah pulang dari rumah sakit, ya udah saya suruh ke rumah aja gitu. Jadi dia bantu mijit pakai baby oil, terus dikompres pakai air hangat hampir panas gitu. Nah setelah itu ternyata keluar beberapa tetes. Wow, ternyata aku ada ASI. Tapi dari itu cuman dikit banget keluarnya, dan beberapa tetes itu tuh penting banget ya mams. Jadi itu berupa kolostrum dan itu harus langsung kasih ke baby buat daya tahan tubuhnya itu bagus. Nah setelah keluar beberapa tetes, ternyata ASIku sepertinya kurang karena si bayi dia sedot tapi nangis gitu loh, kayak nggak cukup, dan akhirnya kasih sufor. Jadi awal-awal situ saya kasihnya sufor ASI gitu deh. Perjuangan yang sangat mengesankan menurut aku, karena akhirnya ASIku keluar meskipun beberapa tetes nggak apa-apa. Jadi nanggapin yang Lisa tadi, aku juga teringat sih. Yang awal-awal keluar ASI itu aku pikir ASI itu kayak keluar tuh banyak gitu kan, sampai 500 ml atau enggak 1 liter. Itu pandangan aku tentang ASI. Padahal perawatnya bilang itu ASInya udah keluar kok mbak katanya kan, jadi tinggal diterusin aja. Cuman waktu itu karena aku ngalamin namanya lecet-lecet sampai berdarah-darah ya, kayaknya nggak sanggup deh. Pas lihat si baby nangis, aduh udah ketakutan nih. Rasanya melahirkan itu nggak sesakit dengan memberi ASI pada saat di awal. Tapi yang aku tahu orang-orang bilang itu hanya untuk sementara aja, ketika sembuh tuh udah nggak lagi. Ya memang benar sih. Jadi aku bisa bertahan di ASI itu lantaran babyku Selia itu alergi susu sapi. Dia baru diseduh 30 ml dan aku juga nggak ngerti cara seduh
seduh susu ya waktu itu ya, kan taunya perasian aja. Ada bekal sih, tapi pada saat kita habis melahirkan itu blank banget. Ditambah lagi mungkin ya dropnya kesehatan kita kan ya. Otak tuh nggak bisa berpikir jernih karena kita masih sakit dan tiba-tiba kita dihadapkan baby nih. Soalnya kita kan baby pertama. Jadi masih agak kagok-kagok gitu lah. Masih belum seahli yang udah pro gitu kan. Pokoknya pengalamannya belum ada intinya gitu. Ditambah lagi kalau aku sendiri tuh nggak didampingi oleh orang tua. Perawatnya kan di rumah sakit tahu sendiri, dia kasihkan babynya ke kita dan cuma pesan susuin setiap 2-3 jam. Nah, sementara si baby itu sebelum 2-3 jam tuh udah nangis-nangis. Kita kira kan itu kelaparan ya, padahal belum tentu. Dia tuh sebenarnya setelah aku pahami hanya mau dipeluk, hanya mungkin sendawa atau enggak lagi masuk angin. Soalnya baby baru lahir itu gampang banget loh teman-teman masuk anginnya. Jadi jangan salah sangka kalau ASI kalian tuh nggak cukup. Itu tuh cukup banget. Karena baby baru lahir tuh ya, hari pertama, kedua, ketiga dia cuma butuh sebesar biji jagung doang itu ASI-nya. Makanya yang keluar cuma netes-netes. 1 tetes, 2 tetes dari kolostrumnya itu. Dan aku syukurnya sih Celia dapat kolostrumnya. Aku yakin banget dia dapat kolostrumnya. Karena di hari kedua baru aku kasih susu formula karena nangis-nangis. Itu juga dibilangin sama keluargaku, ya udah deh kasih ini aja, kasih sufor aja, dia pasti lapar nggak cukup. Padahal belum tentu. Si bayi baru lahir itu masih penyesuaian dengan lingkungan baru, sehingga dia tuh kaget, ini tuh dunia apa sih gitu kan. Bukan karena susunya nggak cukup sebenarnya gitu. Cuman ya aku kepalang panik juga lantaran saat itu dia udah kuning. Cuman kuningnya ya, yang kita tahu penyebabnya bukan salah satunya kekurangan minum. Tapi bisa jadi karena golongan darah. Golongan darahku O, babyku A. Jadi itu tuh kayak ada perlawanan sehingga muncullah itu. Ini yang namanya bilirubin.